Asam. Halo Mas Dharma. Suaranya jelas nggak? Halo Syawa, suaraku jelas nggak? Kalau nggak jelas aku nggak pakai headset nih. Bli, Om Swastiastu Bli. Apa kabar? Halo Mas Ali. Dengar suaraku nggak? Oke, suara jelas. Oke, Salwa, makasih ya. Oke. Halo, selamat malam. Keren. Ya Mas Dharma. Malam ini, habis ini kita mau kedatangan tamu ya dari ID Derms. Kita mau ngomongin tentang melasma malam ini. Dengar agak cempreng. Mas yang bener Mas. Ntar ya, mau kumpul-kumpul dulu, udah lumayan. Halo Dokter Stanley. Oh, suara jelas, agak delay mungkin koneksinya ya, tapi di sini kok koneksinya bagus. Oke, kita invite ya ID Derms. Oke, invite ID Derms. Kabarnya, halo dokter. Kondisi. Halo, Halo, selamat malam, Dokter Gita. malam Dok Lala. Mbak, kita kok matching lah malam ini, Mbak. Kita Iya, army ini. Nggak 17-an temanya loh dua padahal. hari ini. Melasma sama Army Look. Melasma sama Army Look ya. Sebelumnya kita Iya. perkenalkan dulu nih. Kita perkenalkan dulu. Ini ada Dokter Suksma Gita, Pratidina Spesialis Kulit dan Kelamin. Dia lulusan dokter umumnya dari FKUI. FKUI loh, ya kan? Terus kemudian SPKK-nya, spesialis kulitnya juga dari Mm-mm. FKUI, Universitas Indonesia ya. Tahun 2006. Waduh, sudah senior, sudah banyak makan asam dan garam. Ya dok, dokter di Suksma Beda ini Mbak generasi Gita ya. ya. Iya, Dokter panggilannya Gita Gita. nih, Gita ya. Dokter Gita nih terkenal ahli dalam melasma ya, ahli dalam melasma. Jadi dipilih oleh ID Derms malam ini buat jelasin sedikit tentang flek ya, tentang Mbak Gita. Mau perkenalkan diri dulu atau langsung ini mau ke materi? Langsung aja sambil Ya, ngobrol-ngobrol kita. tanya hobi Ya. dulu boleh ya. Hobinya apa Dokter Gita? Haha. Hobi saya nggak berhubungan sama belajar. Hobi saya Belajar ya. traveling. Oh, Ya, oh nggak bisa Mbak, sekarang traveling. udah lockdown Nggak semua. boleh. Nggak Iya, boleh. tinggal Jadi harus impian aja. hobinya dirubah menjadi IG Live di ID Dorms ya Mbak Gita ya. Oke. Oke, ini udah banyak Ya. Mbak, udah lumayan. Kita mulai dulu ya. Kan flag masalah yang paling banyak nih sekarang nih Mbak ya. Oke, saya Mm-mm. buka slide-nya dulu ya, sebentar. Mbak Gita, silakan. Oke, jadi hari ini kita mau ngomongin tentang salah satu flek yang paling sering banget di klinik. Jadi setidaknya kita sebagai apa namanya orang yang tinggal di negara tropis, kita kan memang banyak terpajan matahari. Nah, biasanya banyak banget jenis flek yang berhubungan dengan pajanan lingkungan kita. Nah, kita hari ini lagi mau ngomongin melasma nih. Melasma itu adalah salah satu jenis flek atau hiperpigmentasi pada kulit yang biasanya sangat sering di daerah yang terpajan matahari. Umumnya di wajah, kemudian bisa juga di daerah leher, dada, dan biasanya memang sangat sering di wanita dan usia-usia yang masih produktif. Kita ke slide yang setelah itu, Dokter Lala.
Baik, sekalian ada gambarnya nih. Jadi gini, pada saat kita melihat sebuah flag, penting buat kita untuk membedakan apakah jenis flag ini. Karena kita nggak boleh salah mengobati. Satu flag dengan flag yang lainnya itu mempunyai karakteristik yang berbeda. Nah, aku jelasin sedikit ya. Jadi kalau flag melasma itu tampilannya itu kayak bercak, kemudian warnanya bisa bervariasi, bisa berwarna kecoklatan, biru, atau keabu-abuan. Nah, warna yang berbeda itu biasanya menentukan kedalaman dari pigmen melanin itu. Nah, seperti kita tahu, yang memberikan warna kulit kita kan pigmen melanin. Nah, pigmen melanin itu aslinya adalah berwarna kecoklatan. Nah, di saat dia ada di lapisan-lapisan kulit epidermis, biasanya letaknya menentukan warnanya. Warna flek melasma seperti yang difoto di depan kita ini, kan kalau terlihat seperti kayak awan kecoklatan. Nah, itu biasanya tipe melasma yang superficial atau yang dangkal atau epidermal. Nah, warnanya kecoklatan. Tapi ada jenis melasma lain yang memberikan warna yang lebih gelap, seperti warna keabu-abuan, warna kebiruan. Itu biasanya tipenya adalah tipe dermal. Tapi seringnya orang tidak mempunyai satu jenis melasma. Biasanya mix. Kan kalau kita lihat apalagi di klinik itu Dokter Lala, nggak cuman warna coklat, ada kebiruan, ada keabu-abuan. Jadi memang kita harus jeli melihat, bukan cuman kita melihat tatap mata, tapi kita juga bisa melakukan pemeriksaan-pemeriksaan. Letaknya itu biasanya memang nggak cuma di wajah saja, bisa juga tadi di leher, di dada, atau bisa juga di punggung tangan untuk orang-orang yang biasanya beraktivitas, contohnya biker atau misalnya kita banyak physical activity yang berhubungan sama alam. Nah, itu biasanya di daerah yang terekspos. Nah, kalau kita lihat dari jenis melasma ini, kalau di wajah biasanya ada 3 tipe nih. Ada tipe yang warnanya lebih banyak di sentral atau namanya tipe sentrofasial. Biasanya di daerah dahi tengah, hidung, daerah kumis, sampai di daerah dagu. Ada juga yang namanya tipe malar. Malar itu adalah area tulang pipi, hidung, dan tulang pipi. Jadi seperti bridging. Dan yang terakhir adalah tipe mandibular atau yang di daerah jawline. Nah, daerah jawline atau rahang itu biasanya relatif area yang kita tidak berpikir apakah itu memang banyak kena panas matahari, tapi umumnya melasma ini sangat sering di daerah dengan bony structure yang menonjol. Nah, khas dari melasma itu biasanya adalah simetris, kiri sama kanan relatif sama. Itu yang kadang-kadang suka kita bedakan dengan jenis flek lain yang biasanya hanya satu sisi. Dan bagian tepinya biasanya tegas. Jadi kalau kita lihat dari flek melasma itu, kita benar-benar bisa lihat bagian tepinya itu dan kita bisa menggambar dengan baik. Nah, itu juga salah satu pembeda dia dengan jenis flek yang lain. Oke, ini jenis melasma yang lain yang gambar paling atas itu adalah yang tipe sentrofasial. Jadi kan kalau dilihat di bagian dahinya itu benar-benar seperti ceplok, seperti stiker yang dengan batas tegas itu. Dengan kemudian di bagian hidungnya juga tebal. Kalau yang di bagian bawah itu sebenarnya tipe malar. Jadi ada yang sudah ke area tepi, yaitu tulang pipi. Jadi kalau kita sering melihat foto-foto melasma, kita bisa lihat banget bedanya dengan jenis-jenis flek yang lain. Batasnya tegas, kemudian warnanya juga bisa bervariasi. Dan kadang ada juga yang menyebutnya dia seperti topeng atau mask, dan biasanya itu pada ibu-ibu hamil. Oke, dan ini kalau kita membicarakan tentang melasma, melasma itu kan pada saat kita lagi mau mengobati, kita juga harus kan mendeskripsikan ini betul nggak sih, mengidentifikasikan apakah ini betul jenis flek yang melasma atau bukan. Nah, flek yang di bagian atas itu adalah freckles atau evelit kata ilmiahnya. Freckles ini bedanya adalah bandingkan warnanya itu biasanya relatif lebih coklat karena freckles itu selalu letak flek yang dangkal atau superficial. Kemudian biasanya areanya tulang pipi atau malah jarang yang bagian area ke luar-luar penuh kecuali memang berhubungan sama rasnya. Nah, kemudian kalau tipe yang bawah adalah Nevus horii. Nevus horii ini kalau diperhatikan warnanya adalah bukan kecoklatan tapi lebih gelap, keabu-abuan, lebih solid dan dia biasanya areanya hanya di tulang pipi saja.
gitu. Banyak kasus ya dok Lala ya kalau di apa namanya klinik sehari-hari. Jadi biasanya pasien-pasien itu datang-datang udah langsung bilang, dokter, flek saya mau apa langsung tindakan atau apa. Langsung tindakan. Mereka langsung tindakan. Padahal kita juga harus banyak ngobrol nih. Kita harus banyak ngobrol untuk tanyakan kepada dia, ini sejak berapa lama, kemudian apakah ada faktor-faktor yang menyebabkan dia timbul seperti itu, ada aktivitas apa sehari-hari. Jadi pengobatan itu kan nggak semata-mata kita langsung memberikan obat, tapi relatif dari awal kita harus dengar cerita pasien, kita harus identifikasi jenis flek-fleknya itu. Dari kita ya, karena tadi pengobatannya kan biasa beda-beda ya, makanya harus digali dulu ya tadi ya. Oke, kita lanjutkan ya selanjutnya. Oke, ya ini dokter kita. Baik. Baik, yang bagian atas itu biasanya tanda lahir yang biasanya timbul di awal-awal kehidupan atau bisa juga yang timbul lebih gelap di saat sudah puber atau remaja. Nah, ini kita sebut nefus itu atau nefus ota itu biasanya hampir jarang yang simetris, hanya biasanya satu sisi, dan bedanya dengan melasma adalah perhatikan intensitas warnanya. Dia lebih abu-abu dan seperti lebam, hampir seperti trauma karena benturan. Dan bedanya dengan melasma adalah tentu jenis tindakan yang kita harus lakukan. Nah, bedanya satu flek dengan flek yang lain itu sebenarnya memang sangat penting karena tidak setiap flek akan mendapatkan terapi yang sama. Bedanya dengan melasma, si nefus ito ini adalah onset waktunya. Jadi kalau melasma itu biasanya hampir tidak pernah timbul di saat anak-anak atau di saat remaja. Biasanya lebih banyak timbul di saat usia-usia produktif. Orang-orang yang biasanya, perempuan biasanya yang sudah ada pengaruh hormon puberti. Nah, kemudian yang di bagian bawah itu adalah HPI atau hiperpigmentasi pasca inflamasi. Nah, kita tahu bahwa setiap peradangan yang ada di kulit kita, entah itu adalah jerawat, luka, atau iritasi, nah selalu akan merangsang melanin untuk terbentuk di area di situ. Jadi tidak selalu flek yang ada kita lihat di depan mata itu memang flek yang berhubungan contohnya dengan matahari atau dengan hormonal. Yang kita harus tanyakan adalah apakah pernah di area itu ada suatu radang, misalnya jerawat atau misalnya iritasi. Nah, untuk yang di foto ini adalah bekas-bekas jerawat. Jadi kalau diperhatikan, bedanya dengan melasma adalah jenis flek hyperpigmentasi sisa inflamasi ini selalu mengikuti besarnya, luasnya dari sisa peradangan sebelumnya. Ada history dari peradangan di area di situ. Dan kadang pula masih ada tanda-tanda sisa radang. Jadi nggak semata-mata kita lihat warna flek seperti halnya melasma, kita juga lihat ada sisa warna kemerah-kemerahan yang biasanya adalah sisa radang yang dia akan develop jadi flek. Jadi flek, nah disimak ya. Oke. Dah, lanjut nih kita nih nggak pakai selingan ngobrol. Oke. Ngobrol dulu. Bagus banget nih slide-nya dokter. Soalnya kalau gambarnya lucu dan kartun, biasanya yang lihat lebih senang. Lebih senang. Saya di sini lebih senang sampai deket sendiri. Oke, jadi tadi kan kita sudah lihat ya bentuk-bentuk melasma tampilannya seperti apa. Jadi bedanya sama flek-flek yang lain. Jadi kita sudah kira-kira tahu pada saat kita lihat suatu flek, oh ini melasma atau oh ini bukan melasma. Nah, langkah berikutnya adalah kita kan mesti tahu apa yang menyebabkan melasma itu. Karena selain kita mengidentifikasi, kelak pada saat kita melakukan suatu review kan pasti kita akan melakukan pengobatan. Nah, pengobatan itu erat hubungannya dengan faktor pencetus. Nah, tentunya kan kita kalau ngobatin pasien ya dokter Lala, kita kan nggak cuman oh ya fleknya ini, obatnya ini. Kita kan juga tanyakan contohnya adalah ibu lagi hamil atau tidak, minum pil-pil atau obat hormonal atau tidak, kemudian apa aktivitasnya, karena faktor-faktor itu pun yang juga bisa menyebabkan flek.
Nah, yang paling sering biasanya melasma ini timbulnya di area-area yang terpajan matahari. Nah, itu udah pasti. Jadi erat juga hubungannya dengan pajanan matahari. Nah, pajanan matahari ini biasanya kan di negara tropis ini kan ada sepanjang waktu. Nah, di tempat-tempat area yang terpajan matahari itu adalah area-area yang biasanya rentan timbul respon dari pigmen melanin untuk dia menjadi lebih banyak atau tanning yang biasanya memang mencetuskan timbulnya flek atau melasma. Kemudian pengaruh yang lain adalah gender atau ras biasanya, jenis kelamin. Nah, jenis kelamin wanita memang tidak ada penelitian yang bilang kok kenapa wanita ini lebih banyak dibanding laki-laki. Tapi dari penelitian itu menunjukkan bahwa orang-orang wanita yang biasanya ada pengaruh hormon progesteron, hormon estrogen atau hormon-hormon kewanitaan itu ternyata lebih banyak mendapatkan atau mempunyai melasma dibanding laki-laki contohnya. Kemudian ada juga pengaruh familial atau genetik. Jadi pengaruh genetik itu contohnya ada ibu mempunyai melasma, biasanya kecenderungan anaknya atau keturunannya yang perempuan itu biasanya untuk mempunyai melasma pun juga jadi lebih kuat, lebih banyak. Gitu. Lalu ada juga pengaruh itu obat-obat. Jadi biasanya kita mesti tanyakan kepada pasiennya adalah lagi pakai skincare apa, sudah berapa lama, nyaman, iritasi, gara penggunaan skincare itu. Nah, karena salah satu dari penyebab melasma itu adalah rusaknya barrier kulit yang akan menimbulkan melanogenesis. Jadi melanogenesis itu kan sebenarnya respon defense dari kulit kita untuk melindungi sel-sel keratinosit atau sel-sel yang viable atau sel-sel hidup yang ada di kulit kita. Jadi sebenarnya pengaruh-pengaruh hal-hal penyebab melasma itu penting untuk digali. Karena apabila kita akan mengobati, kita juga ingin tahu apa yang bisa mencetuskan melasmanya tambah banyak. Sehingga pada saat nantinya kita akan bisa melakukan edukasi gimana untuk pencegahannya. Nanti ya, ini ada beberapa pertanyaan sudah saya catat. Dokter Gita, itu kan tadi ada ini ya, sinar matahari tadi ya, berjemur dong ya? Jadi pada saat sekarang kan memang lagi ini ya, hits banget berjemur. Jadi berjemur itu orang-orang tuh nggak pagi, nggak siang, nggak sore, kayaknya sepanjang waktu menghabiskan waktu lebih banyak di bawah matahari berhubungan dengan sintesis vitamin D dan untuk meningkatin imunitas ini. Nah, pajanan matahari tentunya adalah bukan hal yang buruk. Tapi yang kita mesti perhatikan adalah berapa banyak efek samping dari pengaruh matahari itu dibandingkan dengan efektivitasnya untuk kesehatan kulit kita. Jadi memang penggunaan dari pelindung-pelindung atau proteksi dari tabir surya terhadap matahari itu yang sebenarnya penting gitu. Selanjutnya nih kayaknya ini nih, bulat nih. Nah. Oke, ini gambar kartun lagi tapi lebih jelimet nih. Oke. Jadi kalau misalnya dokter kulit sekilas udah tahu ini adalah gambar apa. Oke. Jadi gini, kan kalau kita melihat sebuah flek, yang kita tahu adalah, oh area ini nih lebih gelap nih dibanding area normal yang lain. Tapi ada nggak sih bedanya flek melasma dengan jenis pigmentasi yang normal? Contohnya respon tanning, respon yang sebenarnya normal karena pengaruh matahari. Nah, di gambar ini terlihat ada area paling bawah itu kan seperti kayak sel yang seperti laba-laba. Nah, itu adalah sel melanosit. Jadi, di kulit kita yang ada lapisan-lapisannya, biasanya lapisan atas itu kan namanya epidermis. Kemudian di bawahnya adalah lapisan dermis. Nah, perbatasan antara lapisan epidermis dan dermis itu adalah kita sebut lapisan basal. Nah, lapisan basal itu mempunyai sel yang berbentuk seperti kayak laba-laba itu adalah namanya melanosit. Nah, melanositlah adalah pabrik yang menghasilkan pigmen. Nah, normalnya pada saat kita terpajan matahari atau ada faktor-faktor yang menginduce keluarnya pigmen melanin itu, biasanya si
Iya, betul. Melanosit itu dia akan mensintesa si pigmen melanin itu. Jadi memang normalnya dia akan menghasilkan melanin dan mendistribusikan lewat dendrit. Dendrit itu tangan-tangannya untuk dia didistribusikan ke melanosit. Melanosit itu adalah sel-sel yang ada di lapisan atasnya. Normalnya proses tanning akan berjalan rata, even pigmentation-nya. Nah, bedanya dengan melasma adalah sel melanosit, dia walaupun ukurannya sama di area sel, biasanya dia akan bisa menjadi kemudian jadi lebih hiperaktif, dan dendrit-dendritnya pun juga jadi lebih panjang-panjang untuk menyalurkan si melanin itu mendistribusikan ke keratinosit. Jadi itulah yang membedakan melasma, di mana area ini density daripada pigmennya lebih rapat nih dibanding area normalnya. Jadi perbedaannya dengan tanning adalah even atau uneven pigmentation-nya yang tersebar oleh si sel melanosit itu. Kita ngomongin gimana cara ngobatinnya. Ini banyak pertanyaan. Melasma itu sebenarnya gemes banget ngobatinnya, karena banyak protes gemes pasiennya banget juga, kan. Dok, nggak bersih-bersih Kayaknya sini. curcol. Baik. Nggak bersih-bersih sini, Dok. Mana sih dokter nih? Nah, jadinya pada saat kita mengobati, kita kan harus tuh banyak menyamakan persepsi dengan pasien gitu. Satu, identifikasi daripada fleknya mesti benar nih gitu kan. Karena kalau jenis fleknya berbeda, pengobatannya pun juga akan berbeda. Dan kalau misalnya kita tidak melakukan pengobatan yang sesuai, biasanya pasti tidak akan memberikan hasil yang bagus seperti itu. Nah, prinsip dari pengobatan melasma ini adalah kan melasma ini adalah pembentukan pigmen yang berlebihan. Nah, jadi yang dilakukan adalah prinsipnya adalah menghambat pembentukan dari melanogenesis menjadi melanin itu. Kemudian pada saat misalnya kita lihat ada penumpukan pigmen, pigmen itu kan sebenarnya ada di lapisan-lapisan kulit dari keratinosit itu. Jadi langkah pengobatan selain kita menyetop proses dari produksi pigmen itu, yang kita lakukan adalah shedding atau membuang lapisan-lapisan kulit mati, yang mana pada akhirnya dia akan juga membuang lapisan kulit yang memang ada pigmennya itu. Jadi prinsip terapi adalah menyetop dari pabrik dari pembentuk pigmen melanin itu, kemudian juga membuang kulit-kulit mati lapisan-lapisannya itu, yang pada akhirnya akan juga membuang lapisan pigmennya seperti itu. Ya, berarti jangan tanya kapan dok ini bersih gitu, susah nanti. Oke. Ya udah kita ya. Ya, ya. Ya, ini selanjutnya. Oke. Baik. Nah, sebelum kita lagi mau mulai ngomongin treatment nih dok, kan biasanya pasien sama kita itu kan harus mempunyai persepsi yang pas, yang klop. Jadi supaya kita tahu perbaikan dari improvement pengobatan kita ini sesuai dan kita memang berjalan sama-sama. Nah, biasanya diawali dengan baiknya kita memang harus mendokumentasi dokter pasiennya. Jadi supaya pada saat kita akan ada review, misalnya sebulan atau 2 bulan, kita akan sama-sama mendapatkan tampilan gambar secara objektif. Kadang tadi kan dokter Lala bilang, dokter ini kayaknya kok nggak baik-baik nih, padahal mungkin persepsi dia aja. Persepsi dia aja. Saya kira tadi persepsi dia aja. Kita awali dengan doa dulu. Ternyata kita awali sama persamaan persepsi dengan pasien. Baik. Karena even pengobatan yang baik, tapi misalnya kita tidak kompak nih dokter sama pasiennya, biasanya memang kita tidak akan, pasien juga nggak akan happy, pasien nggak akan happy dengan pengobatan kita, kitanya juga nggak seneng gitu. Nah, jadi iya kan?
Nah, kemudian mengenai terapi melasma nih. Melasma itu dari penyebab-penyebabnya itu kan banyak banget. Ada sinar matahari, ada yang berhubungan sama hormonal, ada yang juga berhubungan sama obat-obat minum, ada yang berhubungan sama genetik. Nah, ada beberapa banyak hal yang memang kita tidak bisa hindari. Nah, itulah multifaktor itu yang menyebabkan pengobatan pada melasma itu memang bukan cuma satu macam. Karena ada dari beberapa faktor itu akan ditreatment dengan jenis bahan aktif dan jenis treatment yang berbeda. Nah, kadang kalau misalnya ada orang pasien dengan flek, itu sering nggak sih dokter Lala datang ke klinik cuman langsung bilang, dokter saya mau laser. Pokoknya dia taunya Ya, laser itu adalah laser itu yang top-topannya. terkini, yang paling top. Yang Oke. dan kalau habis laser langsung hilang itu fleknya. Iya, Mereka mengiranya asumsi dia begitu. seperti itu. Oke. Asumsinya mesti Apalagi gitu. dengan banyaknya sosial media, itu kan mereka udah mulai tuh lihat banyak perbandingan satu klinik dengan klinik yang lainnya. Mungkin kemakan marketing dan lain-lain yang memperlihatkan bahwa ini karena pakai laser ini hasilnya akan bagus. Padahal kita harus meluruskan situasi itu. Nah, di awal kita harus cerita ke pasiennya, Ibu, ini jenis fleknya apa? Nah, jenis flek melasma, tidak setiap jenis flek itu akan bagus dengan tindakan contohnya laser. Nah, melasma ini selalu akan lebih bagus dengan treatment-treatment yang mild, yang gentle. Karena salah satu dari penyebab melasma itu adalah kan peradangan. Peradangan yang akan meningkatkan sel-sel radang atau sel mast yang kemudian akan meningkatkan pembentukan pigmen atau melanogenesis. Jadi penting juga buat kita untuk berhati-hati pada saat kita memilih treatment. Dan selalu memang yang the best treatment adalah kombinasi. Jadi tidak ada satu treatment yang bisa stand alone sendirian. Dia harus kombinasi dengan jenis treatment yang lain gitu. Dan berhubung melasma itu kan bukan treatment yang kita lakukan sebulan 2 bulan. Kadang kan kita lakukan bulanan, tahunan. Jadi penting juga untuk kita tahu kapan kita melakukan treatment ini, kapan kita istirahat, dan kita akan lebih bagus rotasi jenis treatment-treatmentnya itu. Gitu. Yang terbaik memang masih skincare atau krim perawatan wajah. Nah, krim perawatan wajah yang biasanya dipilih-pilih itu adalah dengan bahan-bahan aktif yang ada aku tulis di situ. Jadi yang paling bagus itu memang golden standardnya adalah lightening agent yang tadi seperti prinsip treatment kita. Kan yang pertama adalah menyetop pabrik pigmen. Nah, itu biasanya terbaik adalah memang fungsi dari si hidrokinon itu. Kemudian langkah kedua kan kita harus membuang lapisan kulit mati yang mana ada beberapa fleknya, pigmennya. Nah, itu biasanya ingredients yang unggul itu adalah retinoid. Nah, untuk mengurangi penyebab peradangan yang menimbulkan melasma, biasanya kombinasi ketiga adalah kortikosteroid. Nah, kadang pasien itu kan udah langsung tahu, dokter, ini pakai kortikosteroid gitu. Kita memang harus menjelaskan kepada pasien, iya, jenisnya apa kortikosteroidnya, dosisnya ringan atau tidak, dan kita akan merencanakan ini dengan kurun waktu berapa lama nih. Jadi dia tidak akan menggunakan ini dalam jangka waktu panjang dan selama dimonitor oleh dokter kulit, biasanya hasilnya pasti akan aman gitu. Nah, selain Sekarang kan itu ini ada juga steroid terus kan masyarakat pada mm-mm, takut steroid padahal mereka nggak tahu bahwa kalau yang aman itu diawasi kita mm-mm, pasti aman gitu kan dokter kita ya. betul, Ya, benar, iya. slide dokter kita. Oke. Nah, oh ya, ada yang oke. Jadi gini, yang slide ini itu tuh sebenarnya adalah sekedar gambaran treatment harian kita tuh biasanya stepnya apa saja gitu. Kan morning sama evening selalu akan berbeda berdasarkan fungsinya. Treatment-treatment skincare untuk pagi itu biasanya yang unggul tuh adalah efek proteksinya. Kita tahu kan kalau melasma kan memang berhubungan sama expose lingkungan. Secara kalau misalnya pengaruh hormonal atau endogen memang kita nggak bisa hindari. Jadi biasanya stepnya mulai dari sabun, toner, pelembab atau serum. Nah, tapi nggak usah khawatir. Ini kan kalau kita perhatikan stepnya banyak sekali. Kayak
treatment perawatan Korea. Tapi ini tidak dimaksudkan untuk membuat kita kita jadi harus mengikuti semua. Ini sebagai contoh bahwa dari slide sebelumnya kan aku menuliskan ada bahan-bahan aktif tuh yang biasanya ada gunanya sebagai lightening agent, ada gunanya sebagai exfoliant, ada untuk ngurangin radang. Jadi yang dimaksud adalah ingredients yang banyak dari bahan aktif yang bagus buat melasma itu biasanya dimasukkan ke dalam skincare kita. Jadi dari skincare kita akan lebih bagus kalau kita mempunyai multiple ingredients dalam satu kali waktu. Sebagai contoh, krim malam memang selalu menggunakan exfoliant agent sama lightening. Tapi kita juga bisa menggunakan lightening agent yang mild, contohnya azelaic acid, vitamin C, di pagi hari sebagai contoh gitu. Jadi dalam satu kali waktu kita mendapatkan treatment, kita tidak mendapatkan satu macam. Karena penyebab melasma yang beberapa macam, kita juga bisa mendapatkan satu regimen dengan beberapa ingredients. Seperti itu. How to prevent, bagaimana cara mencegahnya ya? Baik. Oke. Dah, biasanya treatment itu pada saat pasien datang dengan kemudian kita dapatkan treatment sebulan dia sudah mulai nyaman. Bulan kedua dia sudah melihat tuh improvementnya bagus, nyaman, udah mulai senang tuh. Nah, yang selanjutnya agak sulit adalah prevention. Karena kita tahu melasma itu kan pencetusnya ada di sekitar kita. Pengaruh hormonal yang mungkin kita nggak bisa hindari. Jadi yang kita mesti edukasi kepada pasien dengan melasma adalah prevention itu selalu dengan protection. Proteksi. Karena itu adalah hal yang kita bisa lakukan. Nah, proteksi biasanya terhadap apa? Terhadap tentunya sinar matahari dan sinar tampak. Oh iya kan kadang-kadang pasien juga nanya, dokter saya di rumah aja, nggak kemana-mana, nggak banyak outdoor. Masa iya saya perlu pakai sunscreen? Banyak kan yang nanya seperti itu. Nah ternyata penelitian nggak kemana-mana. Jadi alasan nggak usah pakai apa-apa sebenarnya gitu. Nah, tapi ternyata penelitian itu mengatakan bahwa sinar tampak bukan cuma sinar UV, sinar tampak itu yang waktu dulu kita belajar Meiji Hibiniu, warna-warna pelangi. Nah, itu juga ternyata menimbulkan pigmentasi. Nah, salah satunya itu melasma. Jadi, even kita misalnya tidak banyak outdoor, kita sekedar di rumah, seperti misalnya kita indoor nih dengan cahaya lampu yang sebenarnya ada sinar tampaknya, itu memang kita baiknya menggunakan sunscreen. Nah, sunscreen jenis apa? Tentunya yang spektrumnya luas. Kita nggak mau cuman UVB-nya aja contohnya. UVB, UVA, dan kalau bisa memang sinar tampak itu. Jadi ada beberapa sunscreen fisik yang biasanya gunanya adalah untuk menyetop proses melasma itu. Beberapa minggu sebelumnya ada Dokter Dian tuh membicarakan detail banget tentang sunscreen. Jadi sunscreen. Ya, jadi beliau jelasin jenis-jenis sunscreen, kemudian cara membaca etiket atau ingredients dari sunscreen. Nah, memang kalau kita hidup di negara tropis dengan keluhan melasma, kita memang invest on a very good sunscreen. Karena pada saat kita tahu bahwa proteksi yang kita bisa lakukan itu turut membantu improvement dari terapi kita memang harus rajin-rajinin. Nah, berapa banyak atau berapa sering kita pakai sunscreen memang tergantung dari SPF-nya. Dan berapa sering? Biasanya aplikasi tiap 3-4 jam, setiap 3-4 jam. Dan memang pilih kalau bisa physical sunscreen. Nah, kadang setelah pakai sunscreen, kita juga memikirkan bukan cuman krim chemical aja, kita juga memikirkan physical protection. Jadi kayak misalnya sekarang ini, kayak Dokter Lala suka lari. Oke, biasanya kan pakai lari dari kenyataan. Lari dari kenyataan nih, mau jadi pejuang saya. Oke deh. Dokter Lala kalau lari physical protection-nya apa, Dokter Lala? Kalau lagi lari? Sunblock physical, pakai yang ini, yang zinc ya, zinc. Oke, ya.
Ya, biasanya yang terbagus itu yang memang ada oxide-oxide. Jadi ada zinc Zinc oxide, oxide. titanium oxide, iron oxide. Jadi iron oxide itu adalah jenis physical ingredients yang katanya bagus untuk sinar tampak, bukan juga cuma sinar UV. Physical protection itu juga mempunyai arti itu baju, topi. Nah, baju dan topi itu ada proteksinya juga. Kalau topi dokter Lala Diproteksi. proteksi. Proteksi dari ini. Oke, terus Oke. selain proteksi, itu skincare. Oke, jadi dokter itu kan pasti harus tuh ngasih skincare yang tepat. Jadi skincare yang tepat itu bukan cuman banyak, bukan cuman agresif, tapi dokter mesti tahu kapan menggunakan, kapan mesti istirahat, kapan mesti rotasi. Jadi rational combination treatment. Dan step yang terakhir ini penting banget nih, compliance. Compliance tuh artinya pasien itu nurut. Jadi kadang pasien itu ya namanya ya, kalau misalnya kita lagi melakukan treatment-treatment kan ada waktu di mana bosan, malas atau enggak pindah ke lain hati, ke lain dokter maksudnya. Keren, Oke. ya. Susah itu, Ya. susah. Nah, itu memang tuh ada pengaruhnya. Kemudian patience, udah jelas kan memang mesti sabar. Secara melasma ini bukan pengobatan yang kita lakukan sebulan 2 bulan. Jadi kesabaran itu juga penting untuk menentukan endpoint kita, kecepatan kita mencapai endpoint keberhasilan dari treatment. Continuity, nah itu udah pasti. Maksudnya keberlangsungan pengobatan kita. Nah, kadang juga pasien juga suka bertanya, dokter ini saya udah bagus mukanya, fleknya sudah berkurang. Sampai kapan nih saya pakai treatment itu? Banyak kan dok nanya seperti itu gitu. Tapi nanya Ingin tuh masih lepas bagus. dari cengkraman dokter kita. Gimana caranya? Atau tidak Iya, mau mesti lepas? dijelasin. Ya paling mesti dijelasin. Ibu, kita mesti teamwork. Teamwork artinya memang kita harus menentukan apa namanya endpoint yang kita inginkan. Dan kadang kalau misalnya kita ada rencana, dokter saya bosen menggunakan treatment, oke, tapi kita pilih bersama-sama treatment yang diinginkan. Jadi lepas 100% agak susah karena dengan kita lepas treatment artinya pengaruh-pengaruh yang bikin kita timbul flek itu tidak ada proteksinya. Tapi kita bisa jelaskan kepada pasien, ayo kita pilih treatment sama-sama. Apa yang kamu suka mau pakai, ingredients-nya, dan kita mengajarkan kepada pasien pintar untuk membaca ingredients gitu. Kita sekarang ini ya, apa namanya? Dah. Ya, dokter Gita sekarang ini ya, jawab-jawab pertanyaan. Oke, Ya, baik-baik. tadi itu ada yang nanya nih di atas-atas tadi. Dok, Mm-mm. kalau PIH apa terapi yang paling tepat? Oke, P- baik. Tip. PIH atau hiperpigmentasi pasca inflamasi, pertama-tama yang kita mau tanyakan adalah bekas radangnya apa dulu nih gitu. Karena pada saat ada bekas radang yang belum selesai atau masih berlangsung, kita tidak akan berhasil mengobati hiperpigmentasinya. Karena pengobatan untuk hiperpigmentasi relatif agak sedikit iritatif, ada sedikit exfoliating agent, ada obat-obat ingredients yang bersifat asid. Jadi penting buat kita adalah selesaikan inflamasinya dulu. Gitu. Kedua, areanya di mana? Tiap area itu kan menentukan improvementnya. Sebagai contoh, suatu keluhan di wajah, regenerasi kulit wajah itu kan lebih bagus. Banyak vaskularnya, banyak apa namanya kelenjar sebaseanya. Jadi area itu juga menentukan kecepatan daripada regenerasinya itu. Kemudian yang terakhir, sudah pernah coba treatment apa? Nah, pada saat itu kita sekalian membantu pasien untuk mereview, oke, treatmentnya sudah sesuai atau ada yang kurang atau mungkin salah, stop, jangan yang ini. Karena kalau pasien mendapatkan treatment yang salah, tentunya bukannya fleknya makin berkurang, tapi proses peradangannya kan masih berlangsung. Proses peradangan yang makin berlangsung itu yang kadang nimbulin flek atau hiperpigmentasi yang baru, seperti itu. Dokter Gita,
kontrasepsi. Sekarang kan tadi dia bilang, dokter kita bilang kontrasepsi juga bisa menyebabkan flek ya, hormonal ya. Apakah kalau misalnya kontrasepsinya dilepas, kita tidak pengobatan itu senantiasa langsung hilang atau misalnya harus perawatan juga? Gimana dokter kita? Baik, jadi kontrasepsi biasanya adalah kan kontrasepsi itu ada yang tunggal, ada yang kombinasi. Nah, tapi penelitian menunjukkan bahwa ternyata efek progesteronnya nih, bukan estrogennya stand alone yang menyebabkan si flek itu. Tentunya kalau kita tahu dan bisa menghubungkan bahwa melasma kita memang berhubungan sama pengobatan hormonal itu, setelah kita melepas obat-obat hormonal itu, pasti penyebab yang nimbulin flek gradually akan berkurang. Tapi kita juga jangan lupa penyebab flek itu mungkin bukan cuma pengaruh hormonal aja. Mungkin dia tidak pakai sunscreen, mungkin dia ada pengaruh yang menyebabkan melasma yang lain. Jadi pada saat kita bilang, oh ya pencetusnya yang di depan mata kita tahu setelah minum obat-obat hormonal, beberapa bulan setelah itu mulai develop melasma, oke, kurangi atau tidak pakai lagi pengobatan hormonal, tapi jangan melupakan pencetus-pencetus lain yang kita juga hilangkan atau kita proteksi. Sekali ya tadi. Sekarang yang ini dokter kita kan tadi inflamasinya harus disembuhkan dulu ya. Kalau yang Betul. jerawat gimana dokter kita? Ada jerawat, terus kemudian di sininya bekasnya kan PIH nih flek. Nah, terus gimana nih? Aku nyembuhin jerawatnya dulu, apa boleh nggak sekalian dua-duanya? Baik. Atau adakah Jadi terapi pada yang tepat saat gitu dokter? Oke, jadi biasanya pasien yang sudah tidak ada radang pada saat dia melihat ada flek, dia udah langsung bilang, dokter fleknya mau hilang gitu. Tapi tugas kita untuk menilai apakah betul radangnya itu sudah selesai atau belum. Jadi kalau di depan mata kita melihat ada proses radang, priority selalu adalah radangnya dulu. Karena apabila kita tidak menghilangkan radangnya, kita hanya mengurangi fleknya, sudah pasti penyebab yang timbul hiperpigmentasi baru pasti akan berlangsung. Jadi secara akhir-akhir kita tidak akan melihat improvement yang terlihat nyata dengan treatment kita karena kita mau ngilangin fleknya, tapi penyebab radang yang menyebabkan flek itu masih berlangsung. Tentu prioritas adalah peradangannya dulu diselesaikan. Dokter kita kalau habis pakai obat melasma kok merah sih? Itu kenapa? Gitu. Ada yang merah Okay. mungkin pengalamannya dia selama ini mungkin merah. Itu kenapa? Oke, baik. Satu, yang penting adalah dokter yang memberikan obat tersebut itu memang sudah menakar kekuatan kulit pasien tersebutnya. Biasanya gini, treatment itu kan nggak semata-mata obat krim anti melasma, tapi kita juga harus menilai seberapa kuat pasien itu bisa menggunakan krim yang memang bagus contohnya. Nah, kekuatan kulit itu biasanya dinilai dari apakah dia kulitnya kering. Kulit kering kan biasanya memang lebih sensitif terhadap treatment apapun. Kulit kering itu biasanya orang-orang yang memang punya riwayat atopi. Jadi atopi itu kan asma, bersin pagi, eksim, dan alergi. Semua orang atopi relatif kulitnya kering dan relatif lebih hypersensitif. Jadi memang mungkin kulitnya kering. Kedua, apakah bahan aktif atau kekuatan krimnya apakah dia lebih kuat dibanding kekuatan kulit pasien tersebut. Nah, itu juga mesti dinilai tuh. Karena aslinya tidak setiap treatment menimbulkan warna merah. Kita tidak ingin efek iritasinya. Yang kita inginkan adalah efisiensi, hasilnya bagus, tapi kita tidak inginkan iritasinya. Jadi kalau warna merah itu berlangsung lama, itu adalah bukan step yang betul dari perawatan melasma. Ini banget ya perawatannya, jadi harus tahu kekuatan kulitnya, terus obatnya apa, sehingga tidak menimbulkan efek merah radang nanti lebih flek lagi gitu ya dokter kita ya. Ya, Betul. sekiranya begitu. Terus ini dok, ada ya tadi yang tanya, dok halus lightening ya, dia tuh udah putih, kulitnya sudah putih, terus kalau pakai lightening takutnya dia lebih putih mukanya dari badan. Harus ya dengan lightening. Oke. Nah, tanya gitu orangnya. Oke, dah gini, tidak setiap
lightening agent itu akan memutihkan warna kulit kita melebihi, maksudnya jadi lebih putih dibanding warna asli genetik. Harusnya tidak seperti itu. Jadi apabila kulit kita tuh warna aslinya tuh pada saat kita baru lahir atau pada saat kita tidak banyak memakai baju terbuka, jadi area yang di dalam yang ketutup baju itu adalah warna asli kulit kita. Jadi apabila kita terpajan lingkungan atau mungkin mempunyai flek-flek yang timbul karena pencetus-pencetus tadi, kan warna kulit kita tidak akan seperti warna asli genetik. Nah, lightening agent yang aman hanya akan menghilangkan atau mengurangi flek yang uneven itu menjadi warna kulit asli kita. Nah, harusnya seperti itu. Tapi kenapa kok kadang-kadang pasien bilang, dokter ini lehernya udah mulai belang gitu. Karena leher jarang digunakan treatment serajin muka. Jadi biasanya kan kalau wajah kan kita menggunakan stepnya itu pelembab, sunscreen, kadang pakai serum, leher kadang tidak digunakan sunscreen contohnya. Tentunya pada saat kita kena matahari, mukanya terlindung, lehernya tidak. Nah, itu yang sebenarnya akan memberikan warna belang. Jadi penting buat kita tuh adalah memang kita tidak ingin berusaha agresif untuk membuat si pasien lebih putih daripada warna aslinya karena lightening agent yang aman tidak bersifat seperti itu. Tapi penting juga buat kita memberitahu bahwa lightening agent itu hanya membuat warna kulit kita kembali seperti normal, tidak ada flek hiperpigmentasi yang tidak rata, tapi pasti akan rata kulitnya selama area yang terpajan matahari itu akan menggunakan proteksi seperti itu. Asam tranexamik, dok, dokter Gita, untuk pengobatan flek. Ya, komennya dok. Oke, baik. Jadi tranexamic acid itu sebenarnya aslinya dia tuh bukan lightening agent. Dia itu sebenarnya adalah obat untuk membekukan darah istilah awamnya. Nah, kenapa banyak digunakan untuk terapi melasma? Karena tranexamic agent ini adalah, oh ya, dalam salah satu patogenesis atau penyebab melasma itu, ternyata di area yang ada fleknya, ternyata kok banyak juga teleangi ektasis. Teleangi ektasis itu adalah kayak pembuluh darah, kayak urat-urat gitu. Jadi pada penelitian menjelaskan bahwa oh mungkin salah satu penyebab melasma itu bukan cuman terhadap flek, tapi juga berhubungan sama vaskularisasi. Jadi dengan diberikan si tranexamic acid itu ternyata membuktikan bahwa melasmanya juga membaik. Nah, biasanya ada dua sediaan. Ada yang menggunakan dalam bentuk obat minum, ada juga yang dalam menggunakan topikal, ada juga bisa menggunakan injeksi seperti itu. Nah, tapi namanya juga sesuatu obat, kita juga mesti menilai apakah orang tersebut tidak ada kontraindikasinya. Berhubung ini adalah obat yang ada untuk efek pembekuan darah seperti itu. Atas ininya ya, jawabannya lengkap banget. Sebelumnya ini yang nonton ya, kalau pengen tahu ID Derms itu apa sih? ID Derms itu platform untuk memberikan informasi mengenai kesehatan kulit yang digawangi oleh spesialis kulit dan juga pasti member dari Perdoski atau Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit seluruh Indonesia dari seluruh pulau ya, dokter kita ya, dari seluruh daerah ya tentunya ya. Ya. Sabang sampai Merauke. Sabang sampai Merauke. Ada yang dari Malang. Merdeka. Merdeka loh ini. Udah temanya udah pas buat ini. Dokter Gita praktek di mana? Itu ada yang tanya, dokter spesialis anak di Jakarta. Kayaknya kamu kok nggak nyari aku sih? Kan kamu temenku. Kok nyarinya dokter Gita? Gimana sih? Memperluas pergaulan. Pergaulan. Terus ini ya, ada website yang namanya www.perdoski.id ya. Terus ada Instagramnya juga. Follow Instagramnya id.derms ya. Itu di situ akan terus update ilmu-ilmunya. Nanti setelah ini besok ada lagi tentang anti-aging pill. Nanti yang mau tahu ya, kan sekarang lagi musim juga tuh. Terus kemudian ada lagi Instagram dari perdoski.id ya. Nanti kalau misalnya mau tahu, bisa ada di Fine Dermatologist ya di websitenya. Jadi diingetin lagi nih sama dokter Yuda nih. Follow Instagramnya .id.derms dan @perdoski.id gitu ya. Jadi follow. Wajib follow, selain wajib follow saya dan follow dokter Gita ya dok ya.
Dokter Gita, mungkin ada pesan terakhir yang disampaikan sebelum nanti Dokter Gita ini pergi buat masyarakat nih melasma. Oke, tentang melasma. Jadi gini, melasma itu sangat sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Jadi biasanya pada wanita bisa sampai 40% dari populasi. Nah, pengobatan pada melasma itu selalu terpenting adalah proteksi. Jadi yang terpenting untuk kita yang aktif, kemudian kita banyak aktivitas di luar dan kita memang hidup di negara tropis, selalu adalah proteksi. Jadi jangan malas untuk menggunakan sunscreen dan gunakan sunscreen dengan spektrum broad spektrum yang luas dan rutin mengulang kembali hingga 3 sampai 4 jam sekali. Kemudian gunakan treatment-treatment yang sudah diresepkan oleh dokter-dokter Anda secara teratur, rajin, jangan bolong-bolong dan boleh juga banyak diskusi dengan dokter supaya mendapatkan treatment yang sesuai dengan angan-angan. Maksudnya kadang kan kita tidak mendapatkan treatment yang sesuai dengan yang kita inginkan. Iya, Dokter Gita. Wah, terima kasih banyak ya Dokter Gita atas informasinya. Sama-sama Dokter Lala. Jangan bosan-bosan edukasi ya Dokter Gita. Enggak. Thank you ya. Ya, sama-sama. Terima kasih Dokter Gita. Sama-sama, ada Dokter Lala. Bentar, pilih dulu. Ya, udah pada tahu kan tentang melasma? Ya, tadi Dokter Gita udah jelasin banyak. Semoga bermanfaat ya, pakai tabir surya selalu. Dan nanti yang belum nonton bisa lihat di IGTV-nya ID Terima kasih, selamat malam.